Well, Jos Gandos, kotos, yes you. Sahabat CCTV dimanapun berada yang saya cintai dan saya banggakan, apa kabar semuanya? Semoga di kesempatan hari ini selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dijauhkan dari malapetaka, dan dicerdaskan hati dan pikirannya. Baik, di kesempatan siang hari ini kita akan membahas satu topik yang menarik ya, dan permintaan sahabat kita tentang akun X Bitcoin. Oke, membaca karikatur gambar yang ada di akun X Bitcoin. Satu hari kemarin ya, kembali memposting, kita akan membaca di sini ada Bitcoin ya. Bitcoin ini masuk di dalam museum ya, museum udah terjatuh di bawah bersama kotoran-kotoran ya. Ini kan sebuah museum kuno ya, artinya ini kemungkinan Bitcoin akan dimuseumkan. Simpel saja ya. Kemudian ya, ke atasnya ini di sini. Di sini ada gambar karikatur Dr. Nicholas Kokalis ya, founder dari Pi Network atau pencipta Pi Network ya, dan diindikasi sebagai pencipta Bitcoin. Kemungkinan ini sudah mulai geram ya, melihat ulah dari para exchange yang bandel atau exchange yang memberitakan tentang keburukan Pi Network. Seperti halnya kemarin ya, memfitnah bangsa itu sudah mengundurkan diri ya, berbagai macam cara ya, karena memang musuhnya ini adalah penguasa uang yang sudah ratusan tahun ya, seperti Rothschild family ya, seperti kelompok George Soros, seperti ya banyak sekali penguasa uang di Amerika, Eropa, yang memang mereka sudah beratusan tahun turun temurun mengendalikan dunia ini ya, ekonomi dunia ini. Apa saja bisa mereka lakukan, bahkan mengacak-ngacak sebuah negara pun mereka bisa lakukan ya, dengan uang tadi. Seperti Pi Network ini ya, akan merevolusi uang, merevolusi kripto. Tentunya akan sulit bagi mereka untuk bermain-main lagi, untuk mengendalikan lagi, karena ini adalah terdesentralisasi. Oke ya. Nah, di sini Dr. Nicholas Kokalis, kalau kita dari raut wajahnya yang ada di akun X Bitcoin ini menandakan raut wajah yang geram ya, gemes, gregeten kata orang Jawa. Apa buang gregeten ya, gregeten itu ya gemes, jengkel lah, geram itulah ya. Ini sudah dikasih kisi-kisi, sudah diarahkan, ini teknologi yang nantinya akan menyempurnakannya Bitcoin, seperti itu ya. Ini geram sekali, ingin memperburuk tentang informasi Pi, bagaimana caranya membayar influencer ya, media-media besar kripto, kemudian berbagai macam cara supaya Pi Network ini tidak diminati investor gitu ya, biar kesannya ditanya ini penipuan gitu, makanya dia nongol lagi gitu. Geram sekali. Ini sebenarnya adalah tanda-tanda ya, mereka tetap melawan ya, melawan walaupun ini penciptanya Dr. Nicholas Kokalis ya, diindikasi dia Bitcoin ini ya, tapi kan Bitcoin ini terdesentralisasi ya, penciptanya sendiri tidak bisa ibaratnya memainkannya ya, tidak bisa. Nah, bisanya hanya apa, menjual yang pertama kali ditambang dulu ya, kelompok Satoshi Nakamoto itu ya. Kan pernah dulu video saya sebelumnya akan memencet tombol ya, suatu saat nanti memperingatkan terus, dan Dr. Nicholas Kokalis ini sudah setahun lalu sudah muncul ya di karikatur Bitcoinnya ini gitu ya. Nah, makanya itu sahabatku, ini adalah rencana non konformis ya, tidak ada kompromi ya, independent ya, independent value Pi Network ini, karena merangkulnya nanti ini adalah komunitas global. Bahkan di setiap negara ada. Tentunya negara-negara pemerintah tersebut, kalau yang lainnya menyetujui tentang pembayaran global di masa depan ini nanti ya, Pi Network bisa saja terjadi nilai global konsensus itu ya. Ini tidak ada yang tidak mungkin, bisa saja terjadi. Karena kalau kita lewat teori konspirasi, seperti halnya ya, mungkin kartun Simpson itu juga sudah memprediksikan Pi akan to the moon ya, ya akan nilainya akan sangat tinggi, dan itu di luar nalar manusia. Nah, bisa saja terjadi gitu ya, karena ini Pi ini akan merubah sistem keuangan global nantinya itu ya, misi dan visinya menjadikan mata uang inklusif sehari-hari. Bukan kalau Bitcoin ini kan nanti aset digital saja ya gitu, tidak bisa masuk ke dalam aset keuangan digital, hanya aset digital saja ya, komoditas ya, hanya diperjualbelikan secara
spekulatif, jangka pendek, jangka panjang juga bisa, tapi sangat rawan resiko ya dipermainkan oleh mereka-mereka yang memiliki kekuasaan uang yang banyak. Nah, perbedaannya apa? Yang katanya orang bilang kaum tradisional, kripto tradisional ya, seperti halnya Bitcoin, Ethereum kan kripto tradisional. Ya ini penciptanya juga sama ya, tim-timnya ini, kelompok-kelompoknya. Nah, otaknya, dalangnya juga Dr. Nicholas Kokalis ya, untuk menuju kebebasan finansial ini gitu loh. Makanya dia sudah merangkul sejak 6 tahun yang lalu dimulainya P ini dikenalkan oleh di dunia ya. Setelah Pi Network nanti mendapatkan dukungan global seperti ini, dengan mudahnya Nicholas Kokalis akan pelan-pelan ya meyakinkan kepada para investor, minat investor dunia, mengenalkan kepada tingkat keuangan internasional tentang teknologi ini ya, dan nyata itu sudah dilakukan selama 3 tahun fase barter ya, pertukaran barang dan jasa ya, sebagai alat tukar Pi ini di kehidupan nyata, utilitas yang nyata gitu loh. Ini yang perbedaan spesifik dari kripto yang lainnya. Nah, makanya Pi Network ini menyempurnakan kekurangan-kekurangannya dari Bitcoin itu. Nah, ya, jadi ini jelas karikatur Dr. Nicholas Kokalis sudah geram dan kita harus waspada. Ya, kita kalau ada di bursa, selama masih ada di bursa itu enggak masalah, kita serok itu kan ya Pi juga ya, Pi juga, dan bisa kita masukkan wallet Pi kita non kustodial yang ada di Prosper. Itu ketentuan pionir. Ya, usahakan yang ada di wallet kita ya jangan dijual keluar, simpan. Kalau perlu kita punya uang 20.000 beli nggak masalah, atau punya 50.000, 100.000, 1 juta, 2 juta, 10 juta nggak masalah ya. Itu kita bisa lihat perkembangan dari 20 Februari kemarin hingga sekarang itu Pi termasuk mata uang yang stabil, mata uang kripto yang stabil. Padahal kalau dinilai dari jumlah koinnya ya, jumlah koin yang masih dalam penambangan ya, 65%-nya dari total 100 miliar itu baru berapa miliar yang keluar, 10 miliar sekian gitu kan. Nah, masih dikunci juga ya, ada pembukaan kunci, tapi nilainya bisa stabil, ini luar biasa. Core team berarti bisa mengendalikan semuanya. Dan suatu saat ketika kegeraman core team ini sudah memuncak ya, persiapan mereka di belakang layar ya, mengintegrasikan platform-platform, project-project yang akan berhubungan dengan uang, sistem uang digital terdesentralisasi ke depan. Itu sudah mulai diuji coba, pengetesan semua. Sudah dilakukan dengan nilai value global konsensus 314.159 US dollar. Bersiap-siap saja sesuatu hal yang tonggak sejarah yang mengagetkan dunia itu bisa saja terjadi, sahabatku. Nah, ini memang revolusi. Kadang-kadang nggak masuk di otak kita, di pikiran kita. Gitu loh. Duitnya sekondi. ya sebenarnya kan kalau kita mengacu pada sejarah uang ya, Pi Network ini ya, dalam digital itu sudah memenuhi syarat untuk sebagai uang gitu. Hanya ini mengacu tentang hukum, nanti hukum regulasi setiap negara itu ya, setiap negara-negara penambang itu, kemudian hukum internasional ya, seperti halnya nanti harus ada persetujuan dari SEC juga Amerika itu ya, tentang dari IMF, World Bank. Nah, karena memang teknologinya sudah dicoba ya, sudah diuji coba semua ini ya. Itu proyek-proyek yang dibuat di pengembang-pengembangnya seperti Pak Kosasi dan yang lainnya itu juga sudah mulai tahap pematangan ya. Ya tinggal pencet tombol saja gitu loh. Aset-aset yang akan di pick up-nya juga akan sudah dipersiapkan. Investor ini saya diam-diam kan sudah merapat semua, bos gitu. Tentunya Amerika juga tidak mau ketinggalan dong. Ini kan produk lahir di Amerika itu, walaupun perkawinan silang ya, foundernya Amerika Cina. Ini yang bisa mendamaikan WW3 ya kan ya, kata Bosman itu WW3 akan terjadi. Ya ini yang bisa mendamaikan Pi Network ini nanti, yang bisa menjadikan kestabilan ekonomi dunia nanti. Ini kalau merata ke seluruh dunia ini bisa jadi penguasaan, pengendalian uang oleh kelompok-kelompok tertentu itu tidak ada lagi nanti gitu. Setelah lahirnya uang era baru ya, uang digital terdesentralisasi ini itu menstabilkan nilai uang dari negara-negara seluruh dunia ya, sama semua dengan nilai value sama. Oke, kita ke atas lagi sahabatku, di sini kita akan membaca karikatur ini ya, 17 jam yang lalu. Bitcoin ini adalah ninja Jepang karena ini menggunakan samurai, artinya ini mungkin menggambarkan kelompok Satoshi itu ya, Satoshi Nakamoto itu menggambarkan, tetapi sudah tidak lagi menggunakan ninja ya. Ninja dari Jepang ini nggak menggunakan ninja lagi
karena kepalanya sudah dibuka, sudah gundul gitu kan, sudah terbuka dia. Nah, dan dia geram ini sudah gitu kan. Ini kelompok ini ya, hati-hati saja holder Bitcoin, waspadai. Karena nilai Bitcoin itu sendiri, harga Bitcoin itu bisa tiba-tiba akan anjlok turun drastis bisa. Ya, misalkan begini saja. Tim kelompok Satoshi atau si Nicholas ini ya menjual aset Bitcoinnya itu tiba-tiba karena ini sudah siap semua ya untuk teknologi, kemudian untuk uji coba semua terkoneksi dengan Pi Network, SpaceX juga sudah siap ya bekerja sama dengan Pi Network untuk membantu para pionir-pionir seluruh dunia itu bisa mengakses internet dengan mudah. Karena makanya ada HP PiPhone itu, PiPhone ya, ponsel PiPhone itu kan itu sudah lama memang mungkin didesain untuk nanti kedepannya itu ya. Jadi si para pionir-pionir atau para pemilik Bitcoin ini ya bisa membeli HP Pi itu ya menggunakan internet SpaceX tadi punya Elon Musk tadi. Mereka akan mudah di pedalaman-pedalaman. Mereka bisa menggunakan alat pembayaran yang terdesentralisasi. Tidak harus menggunakan fiat gitu. Kalau nggak ada bank kan sulit mereka, dan mereka masih bisa selagi ada internet dari SpaceX ini. Nah, inilah kelompok Satoshi ini sudah geram. Persiapan saja holder Bitcoin, hati-hati. Walaupun sudah menggebu-gebu, tapi kalau tiba-tiba nanti 1,1 juta Bitcoin kelompok Satoshi ya di sell ya, kemudian yang lainnya wall di belakang layar kelompok Satoshi ini kan banyak wall-wallnya juga, pasti tentunya akan menjual semua dan akan beralih ke Pi Network Bitcoin gitu loh. Apalagi International Monetary Fund, World Bank ya, bank integration, bank-bank di dunia sudah terkoneksi terhubung dengan API-nya Pi. Ya tentunya ini semua akan mengkaget ya seluruh dunia. Dan Pi Network ini benar-benar akan menjadi kebanggaan para komunitas yang sejati yang sabar gitu. Memang sentet kalau kita mikir itu 315.000 sentet sih. Saya dulu juga mau mikir ya waktu saya punya Bitcoin 1.500 dulu. Kalau tak pikir sekarang sentet sih rasanya gitu kan. Kalau dulu mikir kan wah mana mungkin ratusan juta rupiah harganya gitu kan, jual aja lah udah 25.000 per koin kan, sama halnya waktu Pi ini kan gitu. Ini sejarah yang mengulang kembali, tetapi hanya beda versi, beda tingkatan, beda spesifik lagi gitu ya sahabatku ya. Oke sahabatku, kita ke atas lagi ya, 6 jam yang lalu saya akan coba membaca karikatur ini sahabatku. Bitcoin ini adalah sebuah papan tulis ya. Papan tulis Bitcoin akan berada di papan tulis, artinya akan menjadi pelajaran dalam sejarah nantinya ke depannya ya. Awal mula terciptanya Bitcoin kan diawali dengan Bitcoin. Nah, Bitcoin perjalanan disempurnakan lagi adanya Bitcoin, dan tentunya Bitcoin ini akan ada di mata kuliah umum Bitcoin juga nantinya ya, mata kuliah tentang teknologi mata uang digital, cryptocurrency seperti itu ya. Ini di papan tulisnya ya itu. Ya, jadi Pi Network ini memang menyempurnakan Bitcoin ya. Jadi kenapa saya mengikuti dari 5 tahun lebih ya. Bahkan saya sudah berani membongkarkan kemarin sebelum Open Network tentang Pi ini, dan memang ini nyata teknologi ya. Ini adalah nyata, bukan halu. Dan nilai global konsensus itu adalah nilai yang diinginkan oleh dunia. Itu sahabatku ya. Anak uang ya. Uang yang dari dulu ya itu ada sejarah bertahap ya. Uang fiat, uang digital, Bitcoin disempurnakan lagi ya. Uang yang harus diakui oleh masyarakat luas, masyarakat umum, uang yang tidak mudah rusak ya. Berawal dari emas dulu ya, karena emas diawali tidak mudah rusak. Kemudian digunakanlah kertas-kertas Dupont ya, karena tidak mudah rusak terkena air ya. Karena seiring waktu banyak dipalsukan lagi, harus menggunakan mata uang digital lagi biar lebih efektif. Nah, digital juga ini masih belum sempurna. Bitcoin itu spekulasi harganya digunakan pembayaran sehari-hari tidak bisa ya. Tentunya harus mencari solusi lagi yang tidak menghabiskan energi yang banyak seperti Bitcoin, menguras energi listrik, menggunakan peralatan yang mahal, menggunakan peralatan mahal, VGA, motherboard, komputer. Saya pernah menambang itu duel ya gitu. Nggak setimpal lagi dengan biaya listrik kita, bahkan jeglak kalau listriknya kita nggak besar energinya ya. Kita pernah coba juga menggunakan tenaga surya, itu juga nggak kuat untuk penambangan kita gitu. Jadi sudah disempurnakan dengan Bitcoin ini. Seiring waktu berkembang, protokol konsensusnya juga berbeda
lebih aman lagi ya, tidak bisa dibobol oleh hacker. Adalah sebuah gerakan yang secara diam-diam. Nah, di belakang ini kan sudah bekerja ya, pengkodingan ya, kode sumber, kemudian project-projectnya yang memang sudah tertanam semua dalam aplikasi utilitas di ekosistem Pay sendiri, di dompet tingkat komunitas global itu sendiri ya, dalam sebuah gerakan diam-diam ini. 3 tahun itu memang sudah nyata dilakukan global consensus value yang didukung dengan teknologi Pay Network ya. Pay Network tidak bisa diretas, kecil kemungkinan untuk diretas, seperti itu sahabatku ya. Jadi ini nanti akan ada jaringan komunikasi yang terdesentralisasi. Ini adalah bukan revolusi komunikasi, menggunakan jaringan satelitnya SpaceX Elon Musk ya. Ini rencana kedepannya seperti itu ya. Ini tidak hanya di ekonomi saja, tetapi di komunikasi ya, karena nanti akan ada puluhan satelit yang mengorbit sangat rendah ya dari SpaceX itu bergabung dengan jaringan terdesentralisasi Pay Network ini ya. Mereka mengaktifkan jaringan komunikasi global secara independen, sehingga komunikasi tidak lagi dilakukan melalui infrastruktur nasional. Nah, ada sisi positif dan negatifnya gitu. Positifnya memang ini teknologi berkembang, negatifnya ya suatu negara-negara ini akan bisa terdeteksi gitu ya, gitu. Nah, komunikasi terdesentralisasi yang nantinya akan digunakan ini tahan sensor sebenarnya, tidak dapat diblokir, dihacker, diretas, tidak dapat ya, karena memang ini jaringannya berbasis satelit. Karena jaringan yang berbasis satelit dari SpaceX ini akan menggunakan kode identifikasi pribadi yang baru ya, yang berbasis PIPFS gitu. Jadi ini tidak akan mudah diretas. Itu sahabatku, ini keuntungan para pionir di pedalaman, mau di Papua, dimanapun Anda berada yang sangat pedalaman, Anda bisa bertransaksi menggunakan Pay Network ini. Bahkan Anda bisa menukar dolar, menukar IDR digital nantinya ya, rupiah digital nantinya di masa depan itu gitu ya. Semua nanti akan serba digital pada era-era 2030 ke atas. Dari sekarang lah, mumpung Pi ini masih murah ya, semampunya aja ya, punya 10.000 aja masih bisa beli, 5.000 rupiah aja masih bisa beli ya. Tapi kalau di Nanovest, kalau di luar negeri ya enggak sebanding dengan fee-nya, transaksinya ya gitu. Jadi ini saya bukan saran investasi, tetapi ini adalah informasi dan edukasi. Kalian di 2030 apa mau miskin terus? Kan enggak toh? Kan pasti kalian ingin merubah nasib ini, karena tidak semua para pionir ini ya yang mendapatkan rezeki ini. Ada mungkin di tengah jalan koinnya habis dijual. Ya ada yang mungkin pusing, nggak lulus ini tentatif gimana caranya, karena memang rezeki sudah ada wadahnya. Saya bilang dari dulu ya, sudah ada wadahnya. Tapi harus berjuang, Bahkan masih banyak jutaan ya saudara kita itu tidak mengenal Pay Network. Dikenalkan juga mereka bahkan mencemooh gitu loh. Dianggapnya ini adalah halu ya, bukan teknologi tapi halu. Suatu saat nanti ya mereka akan miskin, kalian akan menjadi kaya. Nah, di 2030 ke atas semua era digital, Bos. Gitu. Uang pun nanti di Indonesia itu yang kertas itu hanya tersisa 30-40%. Ya, 60%-nya dicetak pemerintah itu menggunakan rupiah digital, Bos. Gitu. Buat anak-anak kita ini kita tanamkan dari sekarang, nambang nggak apa-apa, belum telat. Nambang ya. Nambang umur 13 tahun ke atas kan bisa nih nambang di Pay Network. Nggak masalah. Gitu. Ini buat aset. Karena nanti ke depannya ini satu koin Pay ini akan sangat bernilai, Bos. Jika ini sudah digunakan miliaran orang. Gitu loh. Digunakan oleh negara-negara di seluruh dunia. Gitu, Bos. Ya, yang sabar ini yang akan jadi pemenang, gitu loh. Nah, ini kan ini melawan keserakahan ya, akan meruntuhkan keserakahan para penguasa uang dunia tadi. Ya, pionir para orang-orang yang bawah ini nanti yang akan sirkulasi akan menjadi orang kaya kan gitu. Ini tujuannya ke sana. Gitu. Enggak mungkin core team ini berdiam diri saja, Pi hanya 0,65 stabil. Enggak, ada sesuatu revolusi besar yang sedang digarap. Dan setelah nanti ada konsensus 2005 tentunya akan ada kejutan-kejutan terus ya. Itu. Ini akan merekonstruksi ekonomi dunia ya. Komunikasi, sistem komunikasi yang berbasis desentralisasi ya. Kemudian tentang sistem-sistem yang lama itu akan dibuang ya, akan dibuang. Kita akan beralih ke sistem peradaban keuangan digital yang baru. Jadi Nicholas tadi geram kesimpulannya karena memang ini sudah saatnya ini harus bergerak ya, menunjukkan kepada dunia ini Bitcoin nanti akan runtuh
ya akan terbakar masuk ke dalam lubang hitam seperti itu ya. Oke ya, Bitcoin akan terbakar ya, Bitcoin akan terbakar dan akan membeku ya. Membeku ini kan kodenya akan membeku, akan menjadi patung ya di gunung es, akan membeku. Nah, ini gambar karakter yang ini sahabatku ya, ini adalah menunjukkan Bitcoin tidak lagi akan to the moon, tidak akan berada di bulan karena ini sudah mau turun ya. Ini sudah di sini ada manusia yang dada ya, dada selamat tinggal Bitcoin akan masuk ke dalam jurang ya, kegelapan. Oke ya, hati-hati Anda yang punya Bitcoin, jangan senang-senang, jangan wah harganya naik terus ya, hati-hati karena ini sudah teknologi baru yang akan menggantikan Bitcoin. Di 2030 2035 kejayaan Bitcoin nanti akan Anda rasakan ya. Untuk anak-anak Anda, cucu Anda wariskan ya. Nanti anak-anaknya dikasih tahu pinnya juga, frasa sandinya untuk anak cucunya. Ya, kita ini manusia tidak tahu kapan kita akan diambil. Pengennya umur panjang. Ya semua pengen umur panjang sampai 100 tahun, 200 tahun kan gitu. Tapi kan itu impossible. Kita harus menerima suatu saat manusia saat ini pun kekuatan umur itu 100 tahun udah jago, Bos. Itu karena makanan yang kita makan ini semuanya sudah menggunakan pewarna makanan ya gitu. Kemudian akan menggunakan banyak sekali obat-obatan kimia ya, penyedap rasa dan lain sebagainya. Makanya banyak umur-umur yang 60, 70, 80 sudah is dead ya, penyakit bermacam-macam, ada stroke ya ada gula, bermacam macam penyakit aneh-aneh yang akan kita terima karena apa yang kita makan itu ya, karena sudah tidak steril seperti dulu lagi, tidak alami seperti dulu lagi. Itu makanya yang biasa makan sayur-sayuran alami ya, sambal alami, kemudian jarang makan makanan-makanan yang menggunakan produk-produk kemasan, itu akan insya Allah akan awet ya, maksudnya awet kesehatannya. Walaupun semua itu ada di tangan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa ya, takdir semua di sana. Itu walaupun kita kelihatan sehat, tiba-tiba duduk aja ada yang sudah hilang napas. Tapi itu kan sebagai hal yang memang sudah takdir. Tetapi dalam kehidupan kita sebagai manusia yang masih dikasih napas ya, kita harus menjaga kesehatan kan begitu. Kita ambil kesimpulannya, Nicholas sudah geram ya, banyak sekali yang memberitakan buruk tentang Pennyworth. Padahal Pay ini akan menggantikan Bitcoin, menyempurnakan Bitcoin. Oke, kita harus ketahui perbedaan spesifik dari Bitcoin dan Pennyworth yang bisa kita analisa secara akal sehat kita sendiri saja ya, secara realnya saat ini. Bitcoin ditambang menggunakan alat-alat yang mahal, peralatan yang mahal yang menggunakan energi yang banyak. Pennyworth hanya ditambang dengan handphone, telepon seluler Anda ya, lebih dimudahkan lagi. Oke, perbedaan spesifik yang kedua ya, Bitcoin untuk mencapai konsensusnya dia menggunakan algoritma kriptografi ya, pemecahan teka-teki matematika yang rumit ya. Sedangkan untuk Pennyworth sendiri untuk mencapai konsensusnya itu menggunakan setelah konsensus protokol yang mengimplementasikan Federal Byzantine Agreement. Jadi node validator ini, dari beberapa node validator ini mengusulkan sebuah transaksi. Nah, transaksi tersebut jika disepakati akan dimasukkan ke dalam transaksi di blockchain gitu ya. Kemudian perbedaan lagi yang spesifik lainnya yaitu Bitcoin itu nilainya spekulatif ya, karena memang sudah dikuasai oleh paus sebelumnya, awal-awalnya diborong oleh paus-paus, sehingga tidak layak untuk sebagai alat pembayaran sehari-hari, sebagai uang ya, spekulatifnya yang tinggi. Sedangkan Bitcoin memang dibangun dari komunitas ya, dikuasai oleh komunitas dulu. Di bursa itu yang dikasih 0, berapa persennya itu ya, cuman 340 berapa juta kemarin itu kan. Nah itu nanti juga akan habis, dan Pi akan non kompromis, akan memiliki nilai value sendiri ya, yang sudah tersetting semua nanti ya, sudah terkoneksi ke platform-platform utilitas dan ekosistem Pi itu yang digunakan selama 3 tahun juga itu ya, itu dengan nilai tersebut. Nah bedanya akan menjadi stabil nah, karena uang kan harus stabil. Kemudian perbedaan lainnya lagi ya, itu tidak mematuhi kepatuhan regulasi tentang uang ya, tentang sistem keuangan digital. Sedangkan Pennyworth ada KYC ya, dia mematuhi tentang kepatuhan regulasi. Artinya kartu as sudah dipegang Pennyworth ya. Sebelum semua ini terjadi, Pennyworth sudah mempersiapkan diri tentang kepatuhan menjadi mata uang digital global. Perbedaan spesifik lainnya ya, Pennyworth sudah digunakan sebagai alat tukar barang dan jasa selama 3 tahun
real nyata ya, di utilitas yang nyata. Bitcoin baru di El Salvador dan beberapa negara ya, beberapa negara itu pun spekulatif ya, kadang-kadang mereka untung besar, kadang-kadang mereka rugi karena nilainya tidak stabil, sehingga untuk barang itu bingung dia menjual ya, hari ini sekian, besok tiba-tiba naik drastis. Nah, disitulah blundernya. Makanya si presiden El Salvador itu sudah mulai merapat ke Bitcoin Pay Network ya, secara diam-diam itu sahabatku ya. Nah, jadi Bitcoin ini mewakili dari kripto tradisional yang lainnya ya, melawan Pay Network inilah ibaratnya gitu ya. Jadi paham ya, ini perbedaannya yang sangat spesifik sekali ya, sangat berbeda dari yang lainnya. Kemudian kripto-kripto tradisional yang lainnya itu menggunakan ICO, Initial Coin Offering ya, menggunakan Certik dan lain. Ini Pi hanya menggunakan basis komunitas global, kepercayaan, nilai trust, kepercayaan dengan teknologi barunya tadi, sehingga tidak memerlukan lagi untuk menggunakan ICO tadi ya, karena ini murni ya. Kemudian melalui pelelangan bursa awal dari nol ya, mengumpulkan uang terkumpul nyata real gitu ya, pengumpulan dananya seperti itu ya. Kemudian nanti backup asetnya juga nanti tentunya akan real gitu ya, untuk mencapai nilai stablecoin Pi coin value tadi gitu. Kripto tradisional lainnya tidak dikenal banyak oleh orang ya. Bitcoin bahkan orang-orang kampung, Bitcoin taunya Bitcoin penipuan yuk gitu kan ya. Ini Pi ya dikenal orang-orang bawah, dia seluruh pelosok dunia mengenal Pi ya, mengenalkan tentang teknologi mata uang kripto ini. Seperti itu ya sahabatku ya. Sangat berbeda sekali dengan kripto tradisional lainnya. Nah, jadi walaupun Pi tidak ada di bursa besar dunia ya, hanya beberapa bursa saja, tetapi Pi ini akan memberikan kejutan yang sangat luar biasa yang akan mengguncang dunia kripto dan dunia keuangan internasional. Kita berdoa saja semoga ini yang dibilang halu akan menjadi kenyataan, dan kalian-kalian yang sabar akan menjadi pemenang, akan menjadi orang yang jutawan. Ingatlah selalu berbagi kasih dan tetap menjaga keimanan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, apapun agama Anda. Sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas Indonesiaku, bye bye.